Pengikut itu telah menemukan mereka, penebus abad. Hanya Raja Kering yang adalah penebus, oh kalian yang tersesat dan menderita, biarkan aku mencuci kalian atas nama Raja. Pemimpin yang mengembara dari Lakiat, telah menghancurkan ilusi dari pengikut itu. Dua saudara itu melihat pemandangan di depan mereka, dengan ketakutan, mereka menyadari bahwa penebus abad mengendarai api setan, menggunakan tinju kebenaran untuk menghukum para penjahat dalam legenda, hari itu benar-benar datang untuk menyelamatkan kita. Lakiat menerima pemberitahuan terus-menerus, sistem mengingatkan membunuh seorang pengikut Kering mendapatkan sepotong kekuatan, sangat disayangkan telah membunuh 274 pengikut Kering. Sistem mengingatkan menyelamatkan penduduk kota. Dipuji, ketenaran dan kekuatanmu meningkat cukup banyak. Dia dengan semangat mengendarai motor di jalan, tiba sebuah kutukan terdengar, kutukan yang menyebabkan seseorang akan terjatuh saat bergerak. Lakiat setelah itu langsung terjatuh, dia sangat terkejut, apa ini, jalan sangat rata, Lakiat melangkah ke arah mobil. Dia terjatuh lagi menabrak tanah, akhirnya dia tidak bisa menahan diri, dan mengumpat, siapa yang diam-diam menjebak ini, kalau berani keluar sini, ayo duel. Orang itu muncul seperti yang diinginkan Lakiat, dia terus-menerus bergumam, segala sesuatu akan menjadi kering, hanya yang menjadi kami yang akan dibebaskan. Tapi mereka yang memiliki niat buruk tidak pantas mendapatkan pembebasan, kamu adalah penghalang abad, pembunuh dalam gereja dan kepala suku kami, jadi biarkan aku menggunakan kutukan dari Tuhan, membersihkan tubuh kotor kamu. Kata-kata kepala suku ini membuat Lakiat merasa sangat jijik, sangat merepotkan. Tetapi pemimpin yang mengembara telah melancarkan serangan, berdiri di depan kutukan seperti itu memang jarang terlihat. Seorang pemimpin telah memukulnya, Lakiat dengan dingin berkata, pintu terbesar dari kutukan adalah diri yang mengutuk, tidak tahu kamu terlalu percaya diri, atau terlalu bodoh. Begitu kamu berdiri tepat di depan saya, bukankah itu mencari kematian? Tetapi suara kepala suku masih terdengar, aku mengutuk mata kamu agar tidak bisa melihat. Lakiat langsung terpengaruh oleh kutukan, orang itu terus mengoceh, aku kutuk tanganmu, tidak bisa mendengar, aku kutuk otakmu, panas dan sakit, perutmu hancur. Lakiat teriak kesakitan, pemimpinmu kembali menyerang, kepala suku itu masih berbicara dengan tenang padanya, aku sudah bilang, orang yang hati jahat, tidak bisa dibebaskan. Tadi kau ingin membunuhku? Sungguh gila, aku tidak bisa menerima kau masih hidup, aku harus membersihkanmu. Orang itu mengeluarkan senjata untuk menghabisi Lakiat. Tapi Lakiat sebenarnya sedang menggigit arah Duong menonton drama, aku sudah sabar, sistem memberitahu bahwa hak kelahiran baru mulai berfungsi. Kau sudah mendapatkan tubuh baru, dalam waktu 10 menit tidak akan menerima dampak negatif. Dia mengingatkan orang itu, tolong bantu dia sedikit, aku tidak sanggup melihat adegan berdarah seperti ini. Kepala suku melihat Lakiat di belakangnya terkejut, bagaimana bisa jelas bahwa dia sudah. Aku tahu, pasti kalian adalah kembar, berapa banyak pun orangnya hasilnya tetap sama, aku mengutukmu yang bergerak lambat, meski Lakiat sedang menyerang titik lemah, dia masih melanjutkan, aku mengutukmu patah kedua kakimu. Akhirnya, dia berkata, aku mengutukmu, akan terus begitu seumur hidup. Lakiat mendengar kata-kata ini langsung berubah wajah, segudang binatang muncul dan menghajar dia tanpa ampun. Saat itu juga Lakiat mendapatkan pemberitahuan, sistem mengingatkan, bunuh kepala suku kelima, dapatkan 32 pecahan kekuatan, dapatkan item sayuran berkilau. Sayuran berkilau tingkat luar biasa, penilaian 55 tambah, atribut kekuatan meningkat 1, kecepatan meningkat 1, efek khusus, berkilau, dapat teleportasi kemana saja dalam jarak 80 meter, catatan bodoh dilarang menggunakan sayuran bayar, orang pintar mempersenjatai sayuran sampai sesak. Lakiat melihat pedang di depannya dan memahami, pedang itu, pantas saja beberapa kali tidak bisa membunuhnya. Serangan dan pertahanan, benar-benar barang berharga, kali ini, tidak sia-sia. Lakiat dengan semangat pergi, melanjutkan misi. Di tempat yang sama, dua orang yang sudah mengamati diam-diam melangkah keluar. Sisko terkejut, kepala suku kelima dari sekte Kering mati dengan begitu mudah. Tak heran Raja Kering harus menyewa pembunuh untuk membunuhnya secara diam-diam, jangan remehkan musuh kali ini. Stefani juga melaporkan, peluang pembunuhan sukses 100% dari kakak mungkin akan hilang. Sisko mengingatkan, tenang saja, aku punya rencana. Lakiat melanjutkan perjalanan memburu kepala suku dari sekte Embun Kering. Pinata menghajar satu lagi asisten pengurus. Lakiat memandangnya dengan sinis, menyebalkan, berulang kali, hanya segerombolan ikan kecil kalian, di mana kepala suku dan pemimpin kalian, aku sangat setia. Orang yang membunuhku pun aku tidak akan bicara. Hidup Raja Kering selamanya. Lakiat tidak memaksa, baiklah aku akan mengabulkanmu. Sistem mengumumkan bunuh asisten pengurus Kering tingkat manusia elit. Dapat 2 pecahan, dia mengejek, lemah seperti ini, tapi masih asisten pengurus. Selanjutnya, dia mendapatkan keterampilan baru, memperoleh spesialisasi, berbicara bahasa perut dengan baik, kamu punya lidah yang sangat fleksibel dan rongga mulut yang sangat adaptif. Penduduk desa sangat berterima kasih kepada Lakiat. Kakak terima kasih banyak telah menyelamatkan keluarga kami, tapi aku sarankan, jangan provokatif dengan sekte Kering mereka. Dia dengan nyaman berbagi, baru-baru ini, dia terlibat perselisihan dengan orang suku Saitat Persa itu, sekarang harus mencari pemimpin untuk menyelesaikannya. Anak itu mengungkapkan, mereka memiliki sebuah markas di sebelah barat tidak jauh, tapi itu semua adalah kanibal, sama sekali tidak mengerti yang benar, terutama kepala suku kakak hati-hati ya. Mendengar itu dia langsung melompat ke motor dan melaju, tenang saja, aku punya cara untuk menyelesaikannya.
Semua orang melihat penampilan itu terpesona, ganteng banget, besar, nanti juga akan keren seperti dia, benar-benar sangat maskulin. Nenek, tolong jangan terjebak. Lakiat menerima pemberitahuan sistem mengingatkan untuk menyelamatkan NBC, dan mendapatkan kekaguman mereka, popularitas bertambah 1, semangat bertambah 1. Sebuah kereta bergerak di jalan, di dalam kereta, kepala suku keempat dari Sekte Kering mengangkat gambar, dan berbicara kepada orang di depannya. Kali ini Sekte Kering kami, berkolaborasi dengan kalian untuk membunuh seseorang dari luar bernama Abad, ini adalah gambarnya. Pembunuh dari Gyud, pembunuh yang sangat percaya diri memastikan bahwa Sekte Kering akan menghargai hal itu. Senja musuh sangat kuat, tapi dengan bantuan para pembunuh hebat seperti kita, pasti bisa menangkap dia. Saat itu, Lakiat melesat mendekat dan bertanya, apakah ada yang tahu di mana markas dari gereja layu? Kepala suku merasa curiga, hari ini, di hari yang sangat familiar, wakil pengelola langsung mengenali, dia adalah Abad. Serangan petir dari Lakiat menghantam langsung ke kereta itu. Kepala suku keempat sangat terkejut, bocah ini berani datang langsung, pembunuh terkejut mengingatkan, di samping orang itu, Lakiat sudah muncul tepat di sampingnya, sepertinya orang ini sedang mencariku. Petir dan angin badai membuat kereta itu hancur berkeping-keping. Dia melihat tubuhnya yang ringkih dan curiga, sudah mati. Apakah dia benar-benar kepala suku? Dia menerima notifikasi sebagai konfirmasi. Sistem mengingatkan untuk membunuh kepala suku keempat dari gereja layu, mendapatkan 12 pecahan kekuatan, mendapatkan senjata Esingsik kuno, senjata aneh yang luar biasa. Penilaian level SS, atribut fisik dikurangi 1, persepsi meningkat 1, efek khusus, ketahanan terhadap kutukan meningkat 50%, efek khusus 2, mengubah rasa sakit menjadi 200% kenikmatan. Lakiat terkejut, 1 wakil pengelola, 1 kepala suku, jadi ini alasan kenapa kalian bisa naik jabatan. Dia melihat pembunuh itu, untungnya masih ada 1 yang hidup. Pembunuh itu merendahkan, jangan anggap remeh pembunuh hebat. Dia menggunakan teknik melarikan diri, untuk terlepas dari pukulan angin badai darinya. Di belakang, dia sudah melesat untuk menyergap, tapi bagaimana bisa lolos dari pukulan Dewa Lakiat? Dia juga tidak pelit memuji, kecepatannya cukup bagus. Gurunya menghindar dengan sangat lincah, dia berkata, mari kita lihat siapa yang lebih cepat. Pembunuh itu berpikir, menyebalkan, kecepatan bocah ini semakin cepat, kalau begini aku bisa kalah, apa aku harus menggunakan jurus itu? Dia meraih dadanya, lalu mengangkat bajunya, itu adalah teknik rahasia yang berhasil 100% dari pembunuh. Sistem mengingatkan bahwa, teknik dingin dari kacamata hitam, mulai berfungsi. Lakiat dengan dingin, memberinya pukulan mematikan, menjijikkan. Sistem mengingatkan, bunuh pembunuh hebat, mendapatkan keterampilan teknik melarikan diri. Kamu telah menguasai teknik untuk melarikan diri dari berbagai peralatan pengekangan. Seperti alat siksaan, belenggu, kunci sihir mekanis, penjara, atau medan yang sulit. Mendapatkan peniru dari pembunuh hebat, Lakiat mengumpat, lagi-lagi pembunuh menyebalkan, tapi teknik melarikan diri ini juga bukan main-main. Dia mengangkat permata untuk diperiksa, sistem mengingatkan menemukan sebuah permata pemulihan, permata itu hancur. Kenangan dari permata itu muncul, sang pembunuh bertanya kepada seseorang bernama Sisko, Sisko, bagaimana kamu bisa menjaga rasio pembunuhan sukses 100%? Dia menunjuk dadanya, tentu saja karena ini. Dia curiga melihatnya, peniru yang unggul. Dia menjawab, sebagian besar pria tidak bisa menahan untuk melihatnya, saat itu adalah kesempatan saya. Dia penasaran, jika lawan adalah wanita, bagaimana? Sisko dengan tegas mengatakan, saya tidak menerima target wanita. Pembunuh mendengar itu lalu berbalik pergi, selamat tinggal, saya adalah pembunuh hebat yang memiliki harga diri pada prinsipnya, pasti tidak akan memakai barang itu. Sisko memperingatkannya, baru-baru ini, asosiasi pembunuh telah menerima pesanan dengan harga super tinggi dari Raja Layu, apa tidak baik menambah 1 monster lagi? Lakiat mendengar hal itu langsung curiga, pesanan dengan harga selangit dari Raja yang Layu, jangan ini semua tentang dirinya, baru saja mencari orang untuk membantunya, sepertinya para kepala suku lainnya juga tidak lebih hebat dari ini. Sisko yang sedang bersembunyi di belakang sangat terkejut, bagaimana mungkin, sebelumnya tidak ada efek padanya, apa dia benar-benar pria? Stefani, kita sudah mengikutinya beberapa hari ini, akhirnya apa kamu sudah menemukan kelemahannya? Gadis itu menjawab, Sisko, bagaimana kalau kita lewatkan target ini? Dia memang punya kelemahan, tapi bagi kita, itu tidak ada artinya, karena dia adalah petualang tingkat abadi, dia tidak selevel dengan kita. Sisko terkejut mendengar berita ini. Abadi, atau mungkin aku terlalu lama menggunakannya sehingga salah paham. Gadis itu berkata putus asa, semoga saja, aku bisa sementara memberikan kesadaranku padamu. Dia merasa kesal dan berkata, benar-benar tidak berguna, harusnya aku yang turun tangan. Lakiat di belakang menepuk bahunya, dan bertanya, maaf, bisa tanya, kamu tahu di mana markas Raja yang Layu? Seluruh tubuh Sisko tersentak, kekuatan abadi Lakiat telah menguasai mereka. Dua gadis itu, dengan sigap berlutut meminta maaf. Maaf kami salah, mulai sekarang, kami akan menjadi tamu dari aliansi pembunuh. Biaya intimidasi, biaya kerugian mental, biaya kompensasi, hadiah pertemuan, biaya tinggi, akan dibayarkan dalam waktu setengah bulan. Aku akan memberitahumu semua informasi yang aku tahu, tentang Raja yang Layu, perpustakaan informasi dari aliansi pembunuh, akan mengundangmu. Lakiat bingung mendengar ucapannya, tidak mengerti apa maksudnya. Mereka berdua, melaporkan kepada organisasi, dan mata mereka langsung marah dan memarahi mereka, apa kalian mau menyerah di tengah jalan? Benar-benar aib bagi seorang pembunuh.
Sisko melaporkan, orang tidak tahu betapa menakutkannya dia, bukan hanya kita yang perlu membatalkan tindakan, tapi harus meminta seluruh aliansi pembunuh, untuk menghentikan rencana, jangan sampai mencari masalah lagi, aku telah setuju dengan Abbas. Akan membawanya untuk menghancurkan seluruh markas dari Raja yang layu, kamu di belakang kirimkan gambar kepada orang lain, mereka yang melihatnya akan membuat keputusan sendiri. Lakiet di sisi lain memanggilnya, Sisko, kamu sedang menyelinap apa sih? Cepat keluar tunjukkan jalan. Sisko menjawab, datang. Dia mengungkapkan, antek raja yang layu tersebar di seluruh pemakaman selatan, di antara mereka, 3 kepala suku yang menjaga sebelah barat memiliki darah Raja Serigala kuno, harapanku adalah cakar dan gigi mereka semua penuh racun, jumlah mereka sangat banyak, dan juga lincah, kompak, ganas, dan cerdas, hanya dalam beberapa menit bisa menghancurkan sebuah kota. Lakiet juga sangat terkesan setelah mengalahkan salah satu antek. Jenis kulit serigala yang bagus, nanti bisa jadi jaket untuk Abbas. 2 orang di belakangnya melongo ingin mengeluarkan bola mata mereka. Lakiet menambahkan perlu menangkap raja terlebih dahulu, selama kita bisa menangkap pemimpin, berapa banyak pengikutnya tidak masalah. Mereka mengangguk seperti dahi. Benar, sistem mengingatkan bahwa membunuh serigala sudah siap menerima permintaan kawanan serigala. Permintaan kawanan serigala. Ambil beberapa serigala gunung, Sisko mengungkapkan, Raja Serigala mungkin memiliki kelemahan, tapi kepala suku kedua dari yang layu, saudara perempuan yang merenggut nyawa tidak mudah ditangani seperti ini, mereka memiliki kecepatan secepat kilat dan mata seperti burung. Tapi yang paling menakutkan adalah sejak lahir mereka telah terhubung secara spiritual, saling beresonansi, tunggu sampai mereka memiliki 2 pasang mata dan 4 telinga. Untuk pasangan saudara perempuan ini, Lakiet menggunakan keterampilan tingkat tinggi. Untuk membuat mereka tidak bisa melawan, menyebalkan. Tubuh mereka terus bergetar, kakak hampir mau pipis. Fefrantruong kembali menghancurkan mereka, dia berkata bosan, ini adalah kelebihan sekaligus kekurangan, keterampilan yang harus ditanggung juga akan berlipat ganda efeknya. Sistem mengingatkan untuk membunuh kepala suku kedua, yang mendapatkan resonansi perasaan memiliki perasaan yang sama dengan orang lain, sangat menggairahkan. Sisko menatap dengan mata, lihatlah, saya sudah bilang tidak boleh mengambil misi ini, kartu as dia terlalu banyak, mata ini masih menyimpan sedikit harapan. Sisko, bukankah kamu juga memiliki kartu as yang berhasil 100%? Sisko bertanya dengan dingin, kamu pikir lelucon itu ada efeknya untuk dia, kartu as itu sudah dibuang. Dia mengikuti langkahmu. Lakiet mengeluh kepada Sisko, kepala suku yang lain terlalu membosankan, saya sudah tidak berharap akan bertarung dengan Raja Kering Kerontang lagi. Berapa lama lagi sampai di sana? Dia berpikir, ini karena kamu terlalu berlebihan, kan? Di luar, dia menjawab, setelah melewati gunung di depan adalah sarang kepala suku pertama. Melihat seekor monyet di depan, Lakiet menyadari itu adalah. Sisko melihat dia tertegun dan memanggil, Tuan Abad, ke arah sini, dia memberi isyarat. Tenang, saya menemukan sesuatu yang menarik. Sistem mengingatkan bahwa saya telah menemukan museum gunung. Lakiet melayangkan tinjunya, museum gunung dan perpustakaan bergerak adalah keuntungan yang sangat istimewa, asalkan bisa menangkapnya, bahkan bisa mendapatkan beberapa barang super, tidak bisa membiarkannya pergi. Teknik menangkap yang dia gunakan tetapi gagal, dia sangat terkejut. Tidak mungkin, kecepatan secepat itu. Menyebalkan berani membuatku marah. Lakiet menggunakan kemampuan menghipnotisnya lagi, tetapi dia sudah menutup matanya. Feng Wenzang, menghancurkan berlian, meski bersatu tapi museum gunung masih bisa menghindar. Lakiet sudah kelelahan, bagaimana bisa kecepatan orang ini secepat itu? Sama sekali tidak bisa menyentuhnya. Apakah ini benar? Sistem mengingatkan bahwa menyentuh bulu museum gunung bisa memulai resonansi persepsi dengan target melalui DNA, yang mengandung target. Menerima petunjuk, dia merasa bersemangat, sangat menarik. Sistem mengingatkan bahwa berhasil mengatur resonansi dengan museum gunung. Melihat Lakiet yang sedang mencari, Sisko penasaran, Kak, apa yang kamu cari? Dia menjawab, mencari senjata di tangan, saya harus membunuhnya. Sebuah batu digunakan, ini bagus, ukurannya pas. Museum gunung mengejek dan menunjuk batu yang baru diambilnya. Lakiet mengambil batu itu dan menghantamnya, saya lihat apakah kamu masih bisa tertawa. Dia menghantamnya tanpa ampun, mati untukku. 3 orang dari kelompok pembunuh itu merasa sangat curiga terhadap kehidupan. Lakiet sudah memukul museum gunung, hingga nyawanya melayang. Huff, mau melawan saya masih terlalu lemah. Sisko dengan khawatir bertanya, Kak, kamu baik-baik saja? Lakiet tersenyum dan berkata, saya baik-baik saja, cepat lihat apakah ada barang bagus di tas. Dia menjawab, ya, sistem sedang memperbarui. Toleransi sakit berfungsi mengurangi 60% rasa sakit. Sistem mengingatkan bahwa kemampuan pasif pengisian daya telah diaktifkan, membantu menyembunyikan dan menyembuhkan titik lemah. Sisko sangat penasaran, apa yang membuat kakak laki-lakinya yang abadi berkorban banyak untuk mendapatkannya? Jujur saja, aku juga sedikit bersemangat. Apa ya? Keduanya tertegun saat melihat di dalam hanya ada wortel. Gadis kecil itu juga sulit percaya. Hanya, wortel, Sisko berteriak, sialan, pasti ini bukan hanya wortel biasa. Lakiet bertanya padanya, bagaimana? Apakah ada banyak barang berharga? Di dalam, dia dengan malu mengatakan, Tuan Abad. Di dalam ada banyak barang berharga. Lakiet mendengar itu langsung senang, serius, biarkan saya lihat. Kemudian, ekspresi wajahnya persis sama dengan 2 orang itu, dia berteriak, kenapa isinya hanya wortel? Bagaimana bisa? Di dunia sebelumnya bahkan barang yang paling jelek pun bisa mencapai level SS.
jangan telah dirampok orang lain. Tiba-tiba dia waspada, dan melihat seseorang yang asing. Siapa itu? Seorang gadis kecil terjatuh ke tanah. Sistem menampilkan, aktingnya canggung, gadis kecil itu terus bergumam, jangan lihat aku, jangan lihat aku, jangan lihat aku. Lakiat melihatnya, jadi kesel. Ini, apa? Pasti makanan yang buruk. Gadis kecil itu tersadar mendengar kata itu. Dia cepat-cepat menjelaskan, aku bukan makanan, tolong jangan tahan aku. Gadis kecil itu memperkenalkan dirinya, aku adalah Masanati, dari keluarga Bishtan, adalah putri dari penguasa kota, jika hari ini kau membebaskanku, ayahku akan menguji untukmu. Kebohongan ini diungkap oleh sistem. Sistem mengingatkan bahwa di dunia ini tidak ada keluarga Bishtan, itu disebut kekaisaran yang berasal dari dunia dewa. Bisa diburu oleh pasukan SS dalam 120 tahun ke depan. Lakiat dengan ambigu berkata, Sandi, kamu sangat suka berbohong ya? Gadis kecil itu langsung terpancing. Bagaimana kau tahu namaku? Dia melanjutkan, jadi, adikmu bilang aku bukan makanan, itu juga pasti kebohongan ya. Sisko nyalakan api, bersiap untuk memanggang daging. Sandy panik berlutut dan memohon, jangan makan aku, tolong baiklah. Sandy sangat berbakat, pasti akan sangat berharga, dan tidak akan membuatmu kecewa. Gadis kecil itu menggunakan kekuatan malaikat, satu aliran kekuatan meliputi seluruh tubuh Lakiat. Sistem mengingatkan kamu mendapatkan berkah dari Sandy, damage sihir meningkat 8%, bertahan 12 detik. Membaca sampai sini Lakiat dengan dingin memerintah, Sisko, tambahkan sayuran dill. Gadis itu terkejut berteriak, jangan, aku juga punya keahlian dalam menata, bisa membantu mengosongkan ruang penyimpanan yang terhalang, tolong beri aku satu kesempatan lagi. Sistem mengingatkan Sandy, meminta untuk menjadi jiwa penyimpananmu. Dia juga perlu diingatkan, ini juga cukup meyakinkan, mengatur ruang penyimpanan itu sangat rumit, jadi mari kita coba dulu, selama 2 hari, jika penampilanku cukup luar biasa, sebanyak apapun wortel akan aku terima. Sandy menjamin, percayalah padaku, tuanku. Sistem mengingatkan Sandy telah masuk ke ruang penyimpanan. Lakiat mengingatkan temannya, kita lanjutkan perjalanan Sisko. Dia berteriak, ayo. Di dalam ruang penyimpanan, Sandy merasa sangat bersemangat. Bagus sekali, akhirnya menemukan tempat tinggal baru. Manusia bodoh, hanya dengan sedikit trik saja sudah membuatnya berputar-putar. Rumah petualang level 50, maksimal ada 100 tempat penyimpanan, ini kan sudah dalam genggaman. Akan segera tiba saatnya makan gratis di dalam ruang penyimpanan. Tapi ruang penyimpanan Lakiat seolah-olah membentang tak berujung, hari-hari bersenang-senang, Sandy mungkin hanya ada dalam mimpi. Sisko membawanya ke suatu tempat, dia curiga, ini apa? Dia menjawab, ini adalah ruang penyimpanan yang selalu dicari oleh Raja yang Layu. Orang bilang ada puluhan ruang penyimpanan tersebar di seluruh kuburan, tetapi tidak jelas asal-usulnya. Lakiat menggumam, ruang penyimpanan, aku ingat ini adalah alat dari Phasma, ayo buka dan lihat, bisa jadi hanya sebuah cangkang kosong. Pintu perlahan terbuka. Pemberitahuan memenuhi layar, sistem mengingatkan tentang senjata laser kapal luar angkasa. Laser kapal luar angkasa, senjata super, luar biasa, penilaian SSS+, menghabiskan kristal murni pada unit, serangan biasa, mengeluarkan sinar, melakukan pembersihan target, kerusakan yang tidak terduga, dicatat, kecuali mahal, tidak ada kelemahan. Ketiga orang itu tertegun melihat pemandangan di depan mereka. Sisko ternganga, betapa megahnya senjata ini. Stefani sangat bersemangat, tapi senjata sebesar ini tidak mungkin dibawa kemana-mana. Dia menjawab, benar juga, ayo pergi. Lakiat telah menggabungkan kekuatan, sistem mengingatkan bahwa keterampilan tangan unicorn meningkatkan kekuatan sebesar 400%. Kamu ambil ruang itu, ambil, sistem mengingatkan, berhasil mengaktifkan laser kapal luar angkasa, mendapatkan profesi baru, Raja Laser Kapal Luar Angkasa. Lakiat sangat puas, sangat pas di tangan, mari kita lihat apakah bisa menembak, semoga tidak terjebak lagi. Senjata sudah siap, sistem mengingatkan laser kapal luar angkasa sudah terisi energi, di dalam ada satu kristal murni, apakah ingin meluncurkan serangan biasa? Sisko memperingatkan, Kak, saya rasa kekuatan senjata ini besar sekali, jangan tembak ke tanah ya, kamu jamin. Tenang saja, kristal murni adalah barang yang sangat langka, jika bukan situasi kritis, saya tidak akan menggunakannya. Dalam hati Lakiat berpikir, dengan aliran energi ini, pasti kerusakan laser tidak kalah dengan serangan tangan unicorn dari angin. Selain itu, selama ada kristal murni, bisa menggunakan laser berkali-kali. Tambahan satu kartu as yang berguna, saya semakin hebat. Di bawah tanah, sistem mengingatkan bahwa monster yang telah bersembunyi lama, akan segera keluar dari tanah di bawah kaki kamu. Lakiat sedikit terkejut. Bersembunyi lama. Kenapa harus diingatkan? Gila. Begitu berpikir, Sisko langsung berteriak, sial, saya ingat ada peliharaan Raja Layu, itu adalah habitat dari Kepala Dua. Cepat lari. Kepala Dua sudah muncul ke permukaan, tidak sempat lagi, ia menelan seluruh orang. Dalam ruang gelap, sistem mengingatkan untuk menembak, serangan bonus dari laser sudah siap. Seluruh mulut Kepala Dua, memancarkan cahaya yang menyilaukan. Cahaya itu melesat tinggi ke langit, menembus langsung keluar angkasa. Kepala itu telah dihancurkan, sistem mengingatkan menggunakan laser untuk membunuh salah satu kepala dari Kepala Dua, bersama dengan makhluk lain, Dimisha, kartu as berkurang 1. Semua orang masih terkejut. Lakiat dengan marah memukul kepala itu. Semua ini gara-gara kamu. Sistem mengingatkan membunuh Kepala Dua, mendapatkan keahlian, status kedua bisa berubah menjadi jenis kepala yang sudah dibunuh, senjata pendukung.
Karakteristik khusus dari status kepala 2, membunuh monster yang memiliki darah kepala mendapatkan pencapaian baru, pembunuh kepala. Lakiat mengusulkan, Sisko bahwa saya mencari ruang pasokan lain. Melihat dia tidak menjawab, dia memanggil, Sisko. Dia menjawab, Tuan Abadi, biarkan kami mengganti celana. Ruang kedua kosong, ruang ketiga juga kosong. Lakiat dengan marah menendangnya, masih kosong, menyebalkan, seluruh ruang pasokan ini kosong semua. Sisko melapor, Tuan Abad, hampir semua ruang pasokan di sisi saya kosong, tidak tahu bagaimana dengan Stephanie. Dia juga tidak punya harapan lagi, tidak perlu mencari, kemungkinan besar di sisinya juga kosong, mungkin karena alasan tertentu, ruang Cungcep tiba jatuh ke sini, mereka telah ditemukan dan dikuasai oleh Raja Kering. Kita hanya kebetulan menemukan satu ruang. Saat ini, misi level 2 masih kekurangan kepala suku pertama dari ajaran Kering. Jika begitu, kita harus pergi ke rumah mereka. Mereka sudah sampai di gua dingin yang dalam. Ini adalah sarang kepala suku pertama. Kedua gadis itu merasa tidak nyaman menutup hidung, bau darahnya terlalu menyengat, sepertinya ini adalah tempat dilaksanakannya ritual pemurnian. Banyak mayat yang kehabisan darah segar. Menurut informasi, kepala suku pertama adalah monster yang suka menghisap darah. Ajaran Kering menculik orang di mana-mana untuk menyediakan darah segar baginya. Kita tinggal mengikuti aliran darah, dan kita bisa menemukan kepala suku pertama. Lakiat sangat bersemangat, bagus, ayo terus maju. Sisko sangat mengagumi kamu, Tuan Abad benar-benar sangat berani. Aku mengaku telah membunuh banyak orang, tapi pemandangan di depan mata ini masih membuatku ketakutan. Sementara dia tidak terpengaruh sama sekali. Lakiat menerima pemberitahuan, sistem mengingatkan bahwa keterampilan sangat dingin aktif, dan semua adegan berdarah yang kamu lihat telah terkodekan, disembunyikan. Tidak perlu khawatir tentang melewati sensor lagi. Dia berbalik bertanya pada adiknya, kamu baik-baik saja? Stephanie, gadis itu menjawab, tidak apa-apa, hari ini aku sudah pakai 3 celana dalam. Saat ini, di tempat terdalam gua dingin, Razel terus-menerus menghisap darah untuk memberi energi pada dirinya sendiri. Para pengikut melaporkan, dunia ini akan kering, dan kita akan dibebaskan. Selamat, Tuan Razel berhasil naik level menjadi dewa penghancur. Kali ini total ada 380 budak darah yang telah berkorban. Apakah Anda puas? Dia memuji, sangat baik. Jumlah darahnya pas. Dia perlahan melangkah turun. Melihat para pengikut kecil di bawah kakinya, dia bertanya dengan serius, tapi makanan cadangan di mana? Mereka melapor, karena baru-baru ini muncul seseorang yang menghalangi bernama Abad. Dia tidak hanya menghalangi kami menculik orang, tetapi juga membunuh orang-orang di ajaran. Kami hanya bisa terpaksa mengumpulkan budak darah. Sedangkan untuk makanan cadangan, Razel marah. Apa? Kalian tidak berguna? Hal kecil seperti ini saja tidak bisa dilakukan, menyimpan kalian itu tidak ada gunanya. Sebuah adegan berdarah telah diburamkan. Dia menyatakan, kalau begitu gunakan darah kalian untuk mengisi rasa lapar yang lain. Lakiat melangkah keluar mengejeknya, memang ajaran ini, bahkan orang sendiri pun dimakan. Razel langsung menebak, jangan-jangan kamu adalah orang yang menghalangi Abad yang mereka bicarakan? Dia mengakui, tepat. Tapi tunggu sebentar, aku akan menjadi penghancur ajaran Abad. Dia mendengar itu, lalu meremehkan, berani sekali. Hanya dengan mengandalkan dirimu sendiri, menyerbu wilayahku, sudah bisa menunjukkan bahwa kamu bukan orang bodoh biasa. Lakiat curiga bertanya, seorang diri, baiklah. 2 rekanku sudah bersembunyi di balik batu. Stephanie bahkan minta pinjam 1 celana lagi. Sisko, pinjamkan 1 lagi untukku. Aku merasa Razel telah berubah menjadi dewa penghancur, dan ada lapisan yang tidak jelas. Situasi ini sudah melampaui batas kendali. Lakiat mengeluarkan pisau belati yang berkilau, niatnya adalah untuk mengalahkannya dengan 1 serangan. Menghadapi 1 orang sudah cukup. Tapi pedangnya patah. Dia sangat terkejut. Ini, pertahanan apa ini? Sistem mengingatkan kamu telah menemukan pelindung kekuatan ilahi. Sekarang adalah saatnya Razel melawan balik. Dia mengerti, ini berarti orang ini mungkin telah mencapai pertumbuhan yang tak terduga melalui penghancuran. Bisa dibilang jauh lebih berbahaya dibandingkan dengan 2 kepala suku lainnya, harus saat dia masih beradaptasi untuk menghancurkannya. Kamu berani, jauh lebih kuat dari teknik sihir yang biasa. Razel tersenyum sinis, menunjukkan kekuatan penuhnya. Siapa yang mau bermain-main dengan orang seperti ini? Dia menggunakan teknik darah untuk pertahanan. Lakiat sudah memanfaatkan teknik sihir untuk menyerang, sementara Razel meningkatkan batas pertahanannya. Sisko menyadari, sepertinya mereka setara. Meskipun Razel sudah naik level, dia masih setengah jalan, tetap terjaga. Berbeda dengan kehampaan, gadis kecil itu penasaran, mau bilang apa? Dia mengungkapkan, hanya menemukan segel di tubuh Abad, sekali dibuka akan ada kekuatan besar. Tapi tidak sampai pada tingkat kehampaan. Stephanie memuji dia, tidak buruk, bisa secara kebetulan menemukan segel di tubuh Abad. Dia terkejut bertanya, maksudmu apa? Gadis kecil itu memberi isyarat, 3 segel, aku merasakan 3 segel, masing-masing berisi kekuatan yang sangat besar. Jika yang terakhir dibuka, dia bisa jadi kehampaan. Sisko segera mengerti, oh jadi begitu, Tuan Abad sengaja menyembunyikan kekuatan aslinya. Tunggu, aku hanya merasakan 1. Kamu merasakan 3, jadi sebenarnya ada berapa banyak segel? Gadis kecil itu juga menjelaskan, orang-orang bilang jumlah segel menentukan aliasnya. Aku sudah melihat metode serupa dalam buku kuno. 1 segel disebut 1 dunia, 8 segel disebut 8 dunia, namanya Abad. Mendengar itu, Sisko merasa tertekan. Tidak mungkin, mereka terkejut, 3 segel adalah kehampaan, jadi segel ke-8. Bukankah kita ada harapan untuk melawan kehampaan dunia? Di arena pertarungan, Lakiat melancarkan serangan beruntun.
Razel juga harus waspada, ini teknik apa bisa menembus pertahananku dan menyerang organ dalam. Dia memutuskan untuk menyerang, menyebalkan, tidak bisa terus bertahan. Rasakan serangan pamungkasku, darah sihir menembus. Sebuah pukulan darah sihir seperti tornado meluncur ke arah Lakiat. Dia dengan tenang menyantap daging untuk mengisi energi. Teknik pertahanan dagingnya diaktifkan. Sistem mengumumkan, efek khusus dari rangkaian aurora sedang aktif, mengubah rasa sakit menjadi 200% kebahagiaan. Sistem mengingatkan nilai daya tahan mengurangi volume darah yang hilang, kemampuan untuk menahan rasa sakit berfungsi dengan baik. Razel mengejeknya, ini disebut pertahanan, kukira kamu kuat, ternyata hanya bisa menyerang, tak bisa bertahan dari satu serangan pun. Pada saat yang sama, sistem mengingatkan keterampilan naga kembali berfungsi, mengisi darah penuh. Lakiat mengangkat tangannya, Aisyah, bajumu sobek lagi, pengumuman muncul lagi, medan gaya duri berfungsi mengubah 98% kerusakan. Seluruh tubuh Razel seakan membeku, apa ini? Tiba-tiba ada kekuatan sihir besar muncul dalam dirinya, sepenuhnya mengabaikan pelindung ilahi dan darahnya. Lakiat mengungkapkan, kamu bisa membalikan kerusakan fisik, dia tidak bisa percaya, apa? Ini adalah kemampuan yang seharusnya ada di dunia ini, tapi terima kasih telah memberitahuku hal ini. Jika begitu, harus menyerang dengan sihir untuk membalas, menyerap darah, tambah 200% sihir, aku ingin lihat apakah kamu mati? Lakiat tetap tenang melihat lawannya, mengingatkan dengan ramah, aku tahan sihir 100%. Dia terkejut, penuh dua tangan teknik sihir, kembali menampar musuhnya. Lakiat mengumumkan, permainan selesai. Tapi tak kunjung menerima pengumuman, dia sangat curiga. Tidak ada peringatan. Belum matikah? Sisko ingat kamu Tuan Abad, tubuh asli dia sedang melarikan diri. Razel lari sekuat tenaga, sambil mengumpat, sialan bentuk iblis ini susah payah aku latih, sekarang malah hilang gitu aja. Tunggu sampai aku kembali ke raja yang layu, pasti akan kubiarkan raja mengoyak kalian jadi serpihan. Lakiat mengejar dengan motornya, anak kecil, mau kemana? Butuh bantuan abang sedikit, hantu malam ini melihat kamu, jangan kira kamu bisa ngejar aku hanya dengan motor jelek itu. Di depan ada tanjakan tertinggi dan tercuram di pemakaman selatan, hampir 90 derajat dan lebih dari 1000 meter tinggi. Ditambah lagi, dengan kaki cepatku yang bisa meningkatkan kecepatan hingga 400%, aku lihat siapa yang bisa mengejarku. Ini tidak membuat Lakiat kesulitan. Dia sudah menekan tombol, mengaktifkan kemampuan secepat kilat, kecepatan meningkat menjadi 800 km per jam. Kemampuan akselerasi dari 0 hingga 100 km hanya dalam 0,6 detik. Motor Lakiat melesat dengan kecepatan yang gila. Razel terjepit, dia sudah jadi korban di bawah roda kematian. Sistem mengingatkan setelah ribuan kali penelitian, kamu telah membunuh Razel, dewa pembinasaan, sang penguasa. Kamu telah mencegah risiko kepunahan massal, tindakanmu dan teman-temanmu akan dirasakan oleh rakyat sebagai berikut. Penyair pengembara, Prama Bola Kristal, dan dalam beberapa mimpi rakyat, kamu telah mendapatkan banyak pengikut di pemakaman selatan, ketenaran daerah meningkat 300. Kamu telah menyelesaikan misi luar biasa, naik tingkat ke surga, silakan pilih profesi kamu berhasil naik level menjadi pedang dewa, kekuatanmu meningkat 1 poin, kesadaranmu meningkat 1 poin, kamu mendapatkan keahlian awal dari pedang dewa, kebijaksanaan pedang dan teknik pedang naga, kamu mendapatkan kemampuan baru, istilah pedang. Sistem mengingatkan malapetaka iblis yang mengalami kerusakan parah di depan tidak dapat diaktifkan. Lakiat menghela napas lega, akhirnya dia naik level ke profesi yang dia impikan selama ini. Dia kembali menerima pemberitahuan baru. Sistem mengingatkan, kamu memiliki paket sihir yang datang dari jauh. Lakiat menyadari itu adalah bola penyimpan suara. Pesan datang, dekat kota Baltach muncul banyak portal penghancur planet. Ribuan penyihir berpakaian merah muncul. Dari dalam portal Lauza, salah satu misi utama mereka adalah membangun portal planet raksasa. Saat itu, seorang Dilan akan memimpin 1 juta singa untuk menyerang Misha. Lakiat mendengar dan langsung berkata, sial, situasi ini terlalu cepat berkembang. Sekarang, aku harus menghentikan penyihir berpakaian merah, membangun portal penghancur, teknik pedang, bawa pedangku ke dalam perjalanan, namun apa yang kamu dapatkan adalah pemberitahuan. Sistem mengingatkan bahwa kamu memerlukan nyawa pedang untuk dapat menggunakan kemampuan pedang dewa. Lakiat bingung, nyawa pedang itu apa? Kamu bisa memilih satu senjata untuk menjadi nyawa pedangmu. Dia ingat, sepertinya hanya bisa dibeli di desa pemula. Sistem menambahkan, level pedang yang kamu miliki terlalu rendah untuk dibandingkan. Seperti bisa disempurnakan menggunakan fungsi penggabungan yang tersedia di sistem. Lakiat senang sekali, jadi tunggu apa lagi, bawa semua bahan gabung sini. Sekelompok barang dikeluarkan, 1 bulan merah, 1 tali sihir, 1 mayat, 1 busur suci, 1 asam naga. Total ada 103 item yang sudah digabungkan. Sistem mengingatkan senjata sedang dalam proses penggabungan. Sistem pengingat telah berhasil disusun, kamu mendapatkan senjata, ilusi layang-layang, terlalu banyak elemen yang digabungkan secara paksa dan efek produk jadi yang terdistorsi, ilusi layang-layang, senjata 2 tangan, luar biasa, penilaian level SSS, atribut kekuatan 1, efek spesial, tak terkalahkan, efek spesial 1, banyak ilusi, efek spesial 2, nyata dan palsu, tak terkalahkan. Serangan pertamamu memiliki 90% efek tembus armor, banyak ilusi, 8 ilusi akan muncul di setiap serangan, nyata palsu, ilusi dari setiap serangan akan berubah menjadi efek yang nyata.